Assalamualaikum Tribuners, ketemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Ngobrol Asik Tribun Jogja. Sore hari ini kita kedatangan Bapak Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang tentang perlalu lintasan lah. Kalau ada yang mau bertanya, kirim di WA saya bisa, atau di channel YouTube, akun Instagram dan Facebook kita. Tulis di kolom komentar itu, pasti kita jawab. Halo Pak Agus. Halo Mas Andi. Selamat sore. Sore, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Baik-baik. Sik. Pak Agus, ini Polda sedang melaksanakan giat operasi Patuh Progo Ya. di seluruh Indonesia. Betul. Dengan nama sandi di Ya. DIY Patuh Progo. Apa nih di tengah COVID ini? Apa yang menjadi perhatian? Bentar Mas, Operasi Patuh. biar jelas dikit Mas. Nah, ini berarti buka. Ini Pak Dirlantas nih ya. Baik, Polda DIY kemarin Pak Kapolda secara resmi memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Progo 2020 yang akan dilaksanakan selama 14 hari. Mulai kemarin sampai dengan tanggal 5 Agustus Mas. Kemudian yang namanya patuh pasti identik dengan penindakan. Namun di tahun ini sangat berbeda karena ada isu pandemi wabah COVID-19. Jadi operasi patuh tahun 2020 ini agak berbeda. Gimana bedanya tuh? Jadi ada dua tujuan, Mas. Pertama untuk cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menekan fatalitas korban meninggal dunia. Yang kedua, ini adalah polisi akan mendisiplinkan warga untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 di DIY ini bisa kita eliminir dan masyarakat Jogja ini patuh terhadap adaptasi kebiasaan baru. Ya. Penerapannya nanti akan seperti apa Pak? Terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan yang akan dilakukan. Nah, jadi ada satgas-satgas di operasi ini. Pertama adalah satgas preemptif. Satgas preemptif ini akan mengglorifikasikan sosialisasi, mendisiplinkan warga untuk pakai masker, jaga jarak. Kemudian di jalan-jalan, marka-marka jalan saat ini sudah banyak dipasang atau dibuat marka-marka seperti starting grid motor GP itu. Sekarang sudah banyak. Jadi di jalan pun kita mendisiplinkan warga untuk gunakan masker. Kedua juga jaga jarak. Nah, kemudian kita juga membagikan masker kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan harapannya kita edukasi, kita humanis, masyarakat Jogja ini disiplin dalam berlalu lintas, juga kemudian dalam mengikuti protokol kesehatan sehingga COVID-19 bisa kita cegah di Jogja ini. Siap. Pak Agus, ini yang agak ramai kemarin kita sempat tanyakan ke beberapa pihak bahwa ada info tidak menggunakan masker akan ditilang oleh polisi. Ini sejak mana sih Pak? Ini tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Ya, kalau kita polisi hanya sebatas memberikan sosialisasi, namun apabila nanti pemerintah daerah mengeluarkan suatu peraturan daerah terkait dengan maskernya ada dendanya, kami ikut membantu, kita mendukung pemerintah daerah untuk menertibkan penggunaan masker. Oke, jadi kita tegasin ya, ini nggak bener kalau ada info nggak pakai masker ditilang tuh. Kalau ada info di grup itu langsung bilang bohong. Salah itu hoax. Bagus, ini kan operasi Patuh Progo yang jelas mendisiplinkan dan mengeliminasi potensi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Seberapa besar sih Pak tingkat ketidakpatuhan para pengendara bermotor di kendaraan di Jogja? Jadi operasi Patuh Progo ini ada 3 indikator utama. Preemptif itu 40% cara bertindaknya dan kegiatannya, kemudian preventif 40%, dan yang 20% adalah represif. Nah, berdasarkan ANEP semester 1, ternyata laka lantas kita ini juga lumayan tinggi.
secara kuantitas maupun kualitas. Bayangkan saja satu semester ini ada sekitar 200 lebih korban meninggal dunia. 200 lebih? Iya, 269. 269? Iya, di semester 1. Baik kendaraan bermotor roda 2 mau roda apa? Yang didominasi oleh roda 2. Didominasi roda 2? Oleh sebab itu, di dalam operasi patuh ini, secara tematik kita memilih 3 pelanggaran utama. Apa tuh? 1, tidak pakai helm. Masih banyak Pak nggak pakai helm? Banyak sekali yang tidak pakai helm. Karena sekali mengalami laka lantas, itu pasti jatuh, fatalitas, meninggal dunia. Sehingga poin 1 penindakan kita adalah tidak menggunakan helm. Yang kedua, melawan arus. Nah, melawan arus itu kan potensi juga laka lantas. Jadi harusnya dia harus lurus ke barat misalnya, tiba-tiba dia ke timur, pasti akan bertemu. Di ring road banyak tuh Pak. Nah, itu adalah sasaran kita. Harusnya dia akan memutar, betul. malas mutar jauh, dia cari melawan arus, tapi ternyata menimbulkan laka lantas. Ini fatal. Yang ketiga, knalpot standar, tidak standar, yang kita namakan belombongan. Nah, itu yang pakai knalpot belombongan. Gimana tuh Pak? Knalpot belombongan ini ternyata membuat suatu kebisingan. Tingkat kebisingannya itu bisa mempengaruhi pendengaran. Karena desibelnya oleh pakar sudah diukur, ini sangat berpotensi untuk menimbulkan suatu masalah di telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kan pilkada ya. Potensi masyarakat itu konvoy menggunakan knalpot berombongan itu salah. Sehingga kami prioritas penindakan itu adalah knalpot yang tidak standar. Di satu sisi juga menimbulkan ketidaktertiban, kemudian menimbulkan memicu konflik. Misalnya Mas Endi tiba-tiba ada knalpot berombongan, player-player, pasti tersinggung. Iya, betul. Marah, ini apalagi masih muda kan gitu. Nah, ini yang menjadi prioritas utama di Yogyakarta. Namun di beberapa Polres ada tambahan beberapa pelanggaran seperti di